untuk memahami apa manfaat setelah kita memahami tentang hukum pertama Newton ya. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang Ibu sajikan dalam tayangan ini, di mana ada sebuah bus ya, dalam tikungan tajam ternyata tidak bisa menjaga keseimbangannya, akhirnya mengalami kecelakaan. Nah, apa kaitan dari kejadian ini terhadap hukum pertama Newton? Jadi coba kita simak bersama. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sepeda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Hal tersebut membawa kita pada pembahasan hukum 1 Newton. Dengan kata lain, jika tubuh diam, ia akan tetap diam, dan jika suatu benda bergerak, maka akan terus bergerak dengan kecepatan yang sama, dalam besaran dan arah yang sama. Nah, apa kaitan penjelasan ini terhadap kecelakaan yang ada terjadi dalam gambar ini? Nah, ketika bus datang dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi melalui suatu lintasan dan kemudian ia menemukan tikungan, misalnya tikungan tajam. Nah, ketika bus ini berusaha datang dengan kecepatan tinggi, maka pada saat dia akan berbelok, itu akan mengalami kesulitan. Mengapa? Karena bendanya akan cenderung untuk berada dalam kondisi kecepatan sesuai dengan pada saat sebelumnya, pada saat sebelum masuk di tikungan ini. Bukan hanya dari segi besar kecepatan, itu juga akan dipengaruhi oleh arah gerak. Jadi ketika benda yang ini datang dengan gerak yang lurus, maka busnya ini akan cenderung untuk datang dengan bergerak dengan dalam arah lurus, sehingga akan kesulitan ketika berbelok. Nah, apa yang kemudian menjadi hikmah ketika kita memahami tentang hukum kelembaman atau hukum pertama Newton adalah ketika kemudian suatu ketika kita membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi, maka hal yang harus kita ingat ketika mulai mendekati tikungan adalah mulai menurunkan kecepatan. Mengapa? Karena kita berharap pada saat dia mulai membelok, maka kecepatan yang akan kemudian menjadi sifat kelembaman dari kendaraan yang kita bawa adalah kecepatan yang rendah. Sehingga ketika kecepatan yang rendah akan memudahkan kita untuk membelokkan kendaraan, sehingga tidak merusak keseimbangan kita pada saat melakukan pergerakan, khususnya pada saat kita membawa kendaraan. Jadi dari contoh ini, Ibu berharap para Ananda memang sadar bahwa apa yang dikaji dalam fisika itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, sekarang ada beberapa pembahasan yang terkait dengan hukum Newton tentang gerak. Yang pertama adalah gaya. Nah, jadi pada bagian ini akan dibahas dulu tentang konsep tentang gaya, di mana Nandaku sekalian tentu sudah pernah memiliki pengetahuan awal terkait dengan besaran ini. Biasanya gaya dilambangkan dengan F ya, karena gaya ini merupakan besaran vektor, maka dilambangkan juga ada tanda panah di atasnya. Jadi ketika Nandaku sekalian menemui besaran yang memiliki tanda panah di atasnya, ini menandakan bahwa besaran tersebut merupakan besaran vektor. F memiliki satuan berupa Newton. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi mengkaji lebih jauh tentang gaya, itu gaya dibagi menjadi dua. Ini juga Ibu yakin dan percaya Nandaku sekalian sudah pernah bahas ini di tingkat satuan pendidikan pada saat di SMP ataupun di SMA, bahwa gaya dibagi ke dalam dua bentuk. Ada yang merupakan gaya sentuh atau gaya tak sentuh. Jadi untuk memberikan gaya pada benda, kita bisa menggunakan dengan kontak langsung ataupun secara tidak langsung. Contoh penerapannya, misalnya kita menarik kereta, ya, menendang bola, ya, atau menangkap bola. Nah, sementara yang merupakan gaya tak sentuh, misalnya ikatan atau gaya tarik yang terjadi antara dua partikel atau dua molekul, ya, yang sejenis. Kalau dalam kimia juga ada yang membahas tentang itu, ya. Gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis atau partikel yang sejenis. Nah, contoh yang lain kalau kita di bidang kajian fisika yang paling amat sangat sering gampang kita lihat adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak yang terjadi antara dua buah magnet. Nah, pembahasan tentang gaya, jadi sebuah gaya dapat bekerja pada kotak berupa tarikan atau dorongan. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa gaya ini ada dua bentuk kemungkinan yang bisa kita amati. Apakah gaya tersebut berupa dorongan ataukah berupa tarikan. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam secara matematis, ketika kita menarik sebuah benda dengan horizontal, maka kita cukup mengetahui besarnya gaya tersebut. Nah, bagaimana kemudian ketika benda tersebut memiliki sudut tertentu terhadap horizontal? Nah,
Ini, kalau di gambar ini khusus untuk penekanan dulu ya, dorongan tentang tarikan dan dorongan. Jadi kalau untuk gambar pertama, arah panahnya ke atas berarti ini merupakan contoh tarikan dan arah panah menuju benda berarti ini contoh peristiwa dorongan. Nah, jadi ketika suatu benda kita berikan suatu gaya yang membentuk, suatu, sudut tertentu terhadap sumbu horizontal, maka ternyata kita bisa menentukan besarnya F dalam, sisi miring ini dengan mencari dalam arah tegak lurus ditambah dengan arah secara horizontal ya. Oh, dalam arah tegak dengan dalam arah lurus atau horizontal. Di mana untuk mengetahuinya bisa kita cari dengan Fx itu diperoleh dengan, mengalihkan antara F dengan nilai cos theta ya, atau sudut yang terbentuk. Kemudian untuk menentukan, gaya dalam arah tegak itu bisa kita, peroleh dari perkalian antara besarnya gaya dikali dengan nilai sin dari sudut yang dibentuk. Jadi sama pada gambar ini untuk menentukan R ya, untuk menentukan R kita bisa peroleh dengan menjumlah vektor antara vektor F1 dengan vektor F2. Nah, ada beberapa persamaan yang berlaku dalam gaya ya, terkait dengan pembahasan di bagian dinamika, yaitu untuk ketika pada suatu benda ini dikenai atau diberikan gaya lebih dari satu, maka akan berlaku seperti ini. Resultan atau jumlah gaya yang berlaku dengan menambahkan seluruh vektor gaya yang berlaku pada benda tersebut, atau lebih dikenal dengan lambang sigma F. Nah, ketika kemudian kita ingin mencari per komponen, jadi tadi untuk menentukan gaya total ya, yang ini ya. Untuk menentukan gaya total yaitu di sisi miringnya kita bisa mencarinya melalui komponen-komponennya, yaitu mencari nilai F pada komponen X dan mencari nilai F untuk komponen Y. Oke, Ibu maju dulu ya. Ibu tadi salah klik. Oke. Nah, jadi untuk arah resultan gaya pada sumbu X itu dilambangkan dengan sigma Fx, sementara jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y dilambangkan dengan sigma Fy. Nah, untuk mencari besar resultannya itu kita bisa mengkuadratkan, lagi-lagi ini adalah diturunkan dari ilmu matematis ya. Nah, ini ada pembuktiannya tersendiri, namun Ibu langsung pakai pada sesi ini. Ibu berharap anak-anakku sekalian sudah pernah mendapati cara penurunan persamaannya, sehingga ketika kemudian dicari komponennya, maka secara matematis akan diperoleh persamaan seperti ini. Yaitu untuk mencari besarnya R diperoleh dari mengakarkan masing-masing nilai resultan gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y dikuadratkan, kemudian akan diperoleh angka setelah ditarik akar dari pengkuadratan dari kedua angka ini. Nah, sementara untuk mengetahui jumlah sudut yang terbentuk terhadap sumbu horizontal, maka bisa difungsikan melalui fungsi dari arcus tan ya, yaitu antar perbanding arcus tan dari RY berbanding Rx. Nah, baik pada sesi ini mari kita mencoba untuk mengerjakan atau menyimak bersama pembahasan tentang contoh soal.